Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dan dalam video kali ini kita bakal mengulik sedikit tentang saham di sektor poultry atau sektor ayam-ayaman yakni Java Confit Tbk. Nah, teman-teman, kita akan membahas terkait dengan prospek dan juga valuasi. Jadi ini terkait dengan rilis laporan keuangan di Q3 di 2024. Gimana sih prospek dan juga valuasi dari saham Java ini? Yuk kita simak setelah pembahasan yang berikut ini. Sekilas tentang profil perusahaan teman-teman. Jadi Java Confit Indonesia Tbk ini atau lebih kenal dengan Java ini adalah perusahaan makanan dalam sektor agrikultur. Nah, jadi kegiatan intinya ini adalah terkait dengan produksi pakan ternak, peternakan ayam, kemudian pengolahan unggas dan juga budidaya perikanan. Nah, jadi perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory berdasarkan Akta nomor 59 yang dibuat di hadapan notaris Joyo Mulyadi SH. Nah, awalnya ini seruan memproduksi pakan atau produk pelet yang mana berasal dari kopra yang mana ini secara komersil. Nah, kemudian untuk mendukung pengembangan usaha dan memperkuat struktur permodalan, perseroan akhirnya mencatatkan sahamnya di bursa pada waktu itu ada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, tepatnya tahun 1989 atau sudah melantai di bursa ini sekitar 30-an tahun lebih ya, teman-teman. Nah, setelah mengakuisisi empat perusahaan pakan ternak pada tahun 90, jadi perseroan kemudian berganti nama atau merubah menjadi PT Java Confit Indonesia Tbk atau yang lebih kita kenal saat ini dengan kode saham itu adalah Java. Sebelumnya kita bisa lihat bahwa di sebelah ini di sini saya sudah cantumkan ini beberapa produk varian dari Java ini. Ada bahan mentah, kemudian bahan yang sudah diolah, yang memberikan nilai tambah seperti nugget, kemudian ada susu, produk telur. Nah, beberapa brand yang cukup terkenal dalam Java ini adalah salah satunya adalah susu Greenfield. Kemudian ada So Nice, kemudian ada juga Real Good dan beberapa brand lain yang tentunya ini sudah dikenal publik ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu sebenarnya Java ini bisa dibilang sudah dalam fase turnaround ya teman-teman. Jadi sudah mengalami perbaikan kinerja sehingga mungkin prospek ke depan jauh lebih bagus. Tetapi apakah valuasinya masih murah untuk saat ini? Nah, jadi teman-teman, sebelum kita ke kinerja keuangan, kita perlu informasikan bahwa Java ini sendiri memiliki 12 pabrik dalam pengolahan pakan, kemudian ada pengering jagung, ada 13 pengering jagung, kemudian ada peternakan juga. Peternakan sendiri ini ada 100 teman-teman, kemudian ada 15 pemotongan hewan, ada juga 6 food processing unit, dan juga terkait dengan penetasan telur. Dan di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa Java ini menyerap 40.000 lebih karyawan dengan total pendapatan atau revenue sekitar 4,6 miliar US dollar. Nah, terdapat atau beroperasi di 6 negara yakni Indonesia, China, Vietnam, India, Myanmar, dan Bangladesh. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan sebenarnya di laba bersih 2024 ini kalau kita bandingkan secara year on year, ini bertumbuh sekitar 124% atau melampaui ekspektasi. Nah, jadi Java Confit ini mencatatkan laba bersih sebesar 617 miliar pada Q3 2024 atau 24%, eh, mengalami penurunan 24% teman-teman, secara Q on Q atau secara year on year ini sekitar 28% pada Q3 2024. Hasil tersebut kemudian membuat laba bersih selama 9 bulan di 2024 ini menjadi 2,1 triliun. Nah, ini laba bersihnya teman-teman atau dalam kita setahunkan ini 124% secara year on year. Tentu saja ini melampaui ekspektasi karena memang
diperkirakan itu setara 77% atau sekitar 89% dari estimasi full year stock bid, teman-teman. Konsensus stock bid itu sekitar 77%. Nah, penurunan laba bersih pada Q3 ini sebenarnya dipicu oleh pelemahan margin. Jadi margin usaha ini di hampir seluruh segmen, kecuali aquaculture. Nah, meskipun laba bersih di Q3 ini mengalami pelemahan, jadi manajemen tetap optimis dengan kinerjanya masih tergolong baik, teman-teman. Dengan mempertimbangkan harga DOC-nya dan juga broiler ini lebih rendah dari periode sebelumnya. Nah, kemudian laba bersih ini sebenarnya didorong oleh pertumbuhan pendapatan pada setiap segmen usaha, serta ekspansi margin pada segmen DOC dan juga broiler. Jadi jelas bahwa pemicunya ini sebenarnya kenaikan harga DOC. DOC itu kayak ayam pembibitan ayam, teman-teman. Jadi bibit ayam 1 hari, dan juga broiler. Broiler itu ya ayam pedaging. Nah, meskipun terjadi pelemahan, ini tentu saja akibat normalisasi. Jadi, laba usaha pada segmen feed ini jelas mengalami sedikit penurunan, yakni sekitar 650 miliar, atau secara Q on Q itu turun 5%. Dan secara year on year ini mengalami pelemahan 22% pada kuartal 3 2024. Dan dengan laba usaha di segmen DOC ini juga melemah sekitar 377 miliar atau 18% secara Q on Q. Nah, sementara itu teman-teman, segmen usaha broiler ini juga mengalami kerugian pada kuartal 3 2024, yakni sebesar 16 miliar. Nah, meskipun demikian, kalau kita perhatikan secara kuartalan tetap mengalami peningkatan ya teman-teman. Meskipun kalau kita tahu ya penurunan ini tergolong normal ya. Kemudian margin untuk feednya ini mengalami pelemahan, meskipun kalau kita lihat rata-rata harga jagung ya sedikit mengalami penurunan, yakni turun 2% secara kuartalan ke level 4.522 per kilogram. Bandingkan dengan kuartal 1 2024 ini di harga 6.200 per kilo, kemudian di kuartal 2 4.600. Jadi tren ini sebenarnya kita anggap wajar dan tetap sejalan dengan ekspektasi eh, dalam unboxing yang sudah atau analisis dari Stockbit Sekuritas. Nah, seperti yang kita tahu juga margin di segmen DOC ini relatif flat ya teman-teman. Jadi eh, kita berasumsi bahwa ini merupakan tren yang positif di tengah penurunan harga rata-rata DOC sekitar 23% secara kuartalan, yakni Rp5.410 per ekornya. Nah, harga DOC ini sendiri meningkat signifikan dalam 2 kuartal sebelumnya. Di kuartal 1 sekitar 37%, kemudian di kuartal kedua itu 37% secara kuartalan. Jadi sama halnya dengan segmen DOC, memang harga broiler ini juga melemah sekitar 11% akibat normalisasi setelah peningkatan dalam 2 kuartal sebelumnya atau kuartal berturut-turut, kuartal 1 dan kuartal 2 di 2024. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa jadi selama kuartal 3 2024 atau di 9 bulan pertama, laba usaha pada setiap segmen memang tetap bertumbuh positif. Jadi hal ini didorong oleh ekspansi margin laba usaha di segmen DOC ini bertumbuh sekitar 108 bps. Sedangkan untuk broilernya ini sendiri tumbuh sekitar 50 bps. Nah, sehingga segmen broiler ini tetap mencatatkan laba usaha yang positif. Nah, terakhir kali segmen broiler ini yang punya Japa ini mencatatkan laba usaha positif pada full year 2018 yang lalu dengan laba sebesar 898 miliar. Nah, dari sini teman-teman kita bisa lihat bahwa berdasarkan informasi yang kita rangkum ini, prospek Java ke depan ini juga tergolong baik ya teman-teman. Lihat dari pertumbuhannya sekarang, kemudian ada program pemerintah yang juga akan memprogramkan atau melaksanakan program makan siang gratis. Nah, tentu saja yang protein terbaik atau protein pilihan ini juga berdasarkan analisa para analis ini akan menghadapi segmen atau sentimen yang positif untuk sektor poultry ini. Saham Japa ini sudah
mengalami peningkatan sekitar di atas 50% ya secara year to date, atau sudah mendekati 50-an% teman-teman pada waktu awal tahun ke 2024 ini. Jadi memang ini saham sudah tidak terlalu, sudah bukan saham yang murah lagi, tapi memang prospek ke depan kita lihat ini sangat cerah. Tentu saja ini bukan saham yang tergolong murah lagi, karena memang sudah mengalami peningkatan sekitar 50-an% secara year to date. Nah, tetapi secara prospek ke depan tentu saja ini sudah jauh lebih bagus prospek ke depannya. Apakah saham ini akan terus meningkat? Ya, kita tentu saja bisa melihat prospek ke depan seperti apa. Dinilai dari prospek, maka ada peluang bahwa harga sahamnya ini atau si Java ini bisa saja menembus angka 2000 seperti yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu sebelum COVID. Nah, saya kira teman-teman demikian terkait dengan prospek dan juga valuasi. Memang Java ini tergolong saham yang menarik dan bisa dibilang ini eh, perusahaan nomor 2 setelah adanya Cepin ini, setelah Charon Pokpan. Inilah Java di sektor poultry ini urutan kedua setelah Cepin. Oke, teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan analisa saham Java. Mudah-mudahan bermanfaat.